Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan selamat siang juga Pak Kamal selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada kesempatan kali ini, saya Maura Akmal Rasyadi dengan NPM 221063125560 di kelas 4C akan mempresentasikan hasil eksplorasi mandiri saya mengenai image slider. Mungkin untuk eksplorasi sebelumnya, saya sudah membuat program yang terbilang cukup simpel ya teman-teman, karena cuma ada program jamnya beserta dengan juga judulnya satu. Nah, karena program sebelumnya terbilang cukup sederhana ataupun cukup simpel, maka pada eksplorasi mandiri kali ini saya akan melakukan eksplorasi dengan program yang terbilang cukup rumit ya, cukup sedikit rumit karena ada image-nya, lalu ada juga teksnya, ada buttonnya juga, di mana ketika kita nantinya mengklik next, nah gambar selanjutnya akan masuk ke gambar utamanya. Lalu ketika kita klik preview atau sebelumnya, maka gambar sebelumnya akan kembali ke image yang kecil ini. Nah, ini disebut dengan tampilan ataupun program image slider ya teman-teman. Jadi ketika kita klik nanti dia akan nge-slide seperti itu. Ada transisinya, entah dalam bentuk teksnya ada transisi ataupun image-nya juga ada transisi ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 6 image ataupun 6 gambar ya dengan deskripsi yang berbeda-beda. Ada cookie, lalu ada cake, lalu ada teh, lalu tadi ada cupcake ya, lalu ada ini dan juga ada kopi. Nah, untuk penggunaan dalam webnya juga nanti akan saya jelaskan, tapi pertama-tama ini adalah bentuk dari image slider. Untuk pemrogramannya atau untuk codingannya seperti ini ya teman-teman bentuknya. Jadi ada tiga, yang pertama ada app.js, selanjutnya ada index.html, dan ada style.js. Untuk penamaannya sebenarnya bebas, tapi ini defaultnya saya pakai index, style, dan juga app. Nah, untuk yang pertama, tentu saja codingan utamanya ada di index HTML. Dengan saya namain ataupun title-nya adalah eksplorasi mandiri image slider. Selanjutnya, karena saya menggunakan style CSS ya teman-teman, jadi tentu saja ada link buat CSS. Lalu saya masukin ada div container, div slide, di mana di dalamnya ada 3 class item. Oh, maaf, maksudnya 6 kelas item ya teman-teman dengan berbagai isi yang berbeda-beda. Yang pertama untuk kelas item yang pertama di sini ada background image-nya untuk yang croissant nih teman-teman. Untuk yang ini untuk kelas item yang pertama. Untuk gambarnya saya dapat dari mana? Untuk gambarnya kan ada URL ya teman-teman. Ini saya dapat dari Unsplash teman-teman. Nah, dari sini. Jadi teman-teman bisa cari yang sekiranya menurut teman-teman menarik. Kalau saya dari Unsplash, teman-teman juga bisa cari di Pinterest dan lain sebagainya ya teman-teman. Selanjutnya untuk namanya itu ada saya huruf besar semua, saya kapital. Selanjutnya ada penjelasan ya teman-teman, ini juga bebas sebenarnya sesuai dengan sensitivitas dan kebutuhan serta keinginan teman-teman. Lalu ada button untuk simbol. Nah, kelas item yang kedua untuk kopi ini juga sebenarnya sama. Saya juga cari di Unsplash ya teman-teman. Kalau bisa kita lihat dari URL ya, ini ada unsplash.com. Semuanya ya teman-teman ada unsplash.com semuanya. Kenapa saya di Unsplash? Sebenarnya karena kalau misalnya di Pinterest itu saya ketika saya coba untuk memasukkan ke dalam programnya itu agak sedikit ngeblur teman-teman atau agak pecah sedikit. Jadi kalau kita Unsplash kita lihat ini programnya sama sekali nggak pecah ataupun sama sekali nggak ngeblur ya teman-teman. Walaupun dia diperbesar ataupun diperkecil. Jadi saya pilih di unsplash.com. Nah, ini sebenarnya sama aja semuanya, teman-teman. Lalu di sini ada button. Button ini gunanya untuk si preview dan next-nya, teman-teman. Atau mungkin kita bisa lihat nih di bagian sini. Untuk klik ke kanan ataupun untuk klik ke kiri. Nah, di sini kan ada simbol seperti tanda panah ya, teman-teman. Jika kita lihat di sini, saya menggunakan di Eva Solid, Eva Raw, left, dan juga right. Jadi saya carinya ini itu di ini teman-teman nih di font autumn. Nah, di sini ada banyak banget teman-teman juga bisa cari kalau saya di RLS-nya.
Lalu ketika kita sudah buka di sini, nah nanti kita bisa pilih nih mau yang agak ramping ataupun agak sedikit bold. Nah, ketika ini kita tinggal salin aja. Ini kita salin, kita klik aja, nanti dia langsung tersalin dan kita masukkan ke dalam si buttonnya ya teman-teman, si flashnya. Nah, selanjutnya sebelum itu ketika kita memasukkan kopiannya ataupun link untuk raw-nya, di atasnya juga kita harus memasukkan link teman-teman, sama seperti Bootstrap ya teman-teman. Nah, jika Bootstrap mungkin Anda ada Bootstrapnya gitu, kalau misalnya ini codingannya CMJS teman-teman. Teman-teman bisa ambil itu di font awesome-nya, nanti di copy aja di sini. Ini di copy ya teman-teman. Nanti disalin di bagian sini. Mungkin saja di bagian indeks HTML-nya karena sebenarnya ini codingannya sedikit, tapi karena gambar yang dipakai cukup banyak, itu ada 6, jadi penjelasan dan juga background dan lain sebagainya ini cukup banyak ya teman-teman. Nah, ketika dia nyambung ke CSS, jadi kita akan langsung buka style CSS. Nah, di style CSS ini justru yang cukup banyak karena tampilannya ini cukup banyak transisi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini untuk style ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman semuanya. Jadi kayak posisinya, lalu ada platformnya, lalu ada backgroundnya, box shadow-nya ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Transisinya, misalkan di sini ada 0,5 second ataupun detik. Lalu di sini ada brightness-nya, jadi ntar dia akan lebih apa ya, lebih gelap gitu teman-teman. Lalu ini fungsinya untuk apa? Kenapa harus ada kayak gini? Sebenarnya ini lebih ke jaraknya aja. Kalau misalnya nanti jaraknya ini misalnya kita atur jadi 100 pixel, sebentar. Ini udah auto save, udah. Lalu kita kembali dan kita ini. Nah, dia jadi ntar agak lebih tengah gitu teman-teman. Tapi mungkin kalau 100 pixel kesannya dia agak menutupi ya gambarnya, agak menutupi gambarnya. Jadi kita kembalikan saja kepada codingan awalnya 230 pixel. Jadi kalau 230 pixel nanti dia agak samping teman-teman kayak gini. Sebenarnya kenapa 230 pixel? Biar nanti gambar kedua dan lain sebagainya itu terlihat teman-teman seperti itu. Tapi ntar kita akan mungkin akan coba di apa ya kayak praktikum untuk webnya secara langsung di mana nanti cuma hanya satu image slidernya aja. Nah, baik. Untuk selanjutnya ini masih sama ya, sesuai dengan keinginan teman-teman sebenarnya dari animationnya ataupun opacity-nya, lalu ada juga bordernya, lalu juga ada transport filter dan lain sebagainya, buttonnya juga. Ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman semuanya. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, mungkin karena ini nggak terlalu banyak pembahasan, karena ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman, kita kayaknya akan langsung lanjut kepada JavaScript-nya atau JS-nya. Di mana untuk JS-nya ini digunakan untuk ini teman-teman, digunakan untuk next dan juga previous-nya ya. Jadi dia bisa ke kanan, bisa maju, dia juga bisa ke kiri untuk mundur. Nah, ini kodenya itu di AJS-nya teman-teman. Jadi ada listener-nya, lalu juga antara ada function-nya, lalu ada selector-nya, ini untuk slide-nya gitu teman-teman. Di mana dia akan menggunakan next dan preview yang kita gunakan juga di sini ya teman-teman. Kita ada next dan preview-nya ya teman-teman di pas button-nya ini. Nah, mungkin itu untuk penjelasan di eksplorasi mandirinya di bagian image slider ya teman-teman. Bagian image slider untuk gambar dan tampilannya yang bisa disesuaikan bisa untuk pemandangan Indonesia mungkin atau pemandangan alam lainnya atau mungkin ingin kalau misalnya pada materi-materi sebelumnya kita juga buat web perpustakaan ini bisa banget untuk buku ya misalnya ada buku dongeng lalu juga ada buku karya ilmiah lalu ada buku pantun puisi dan lain sebagainya ini membantu kita ya. Nah sekarang karena eksplorasi pertama mengenai jam dan juga eksplorasi kedua mengenai image slider, kita akan fokus dulu ke image slider di mana penggunaan image slider ini akan saya gunakan pada web cafe teman-teman. Nah,
Ini adalah codingan dari web cafe itu sendiri ya teman-teman. Kita akan buka. Ini karena indeks. Aduh, ini kita ganti dulu aja deh ke login. Nah, tampilannya seperti ini. Web cafe ini adalah web yang saya satukan antara web perpustakaan kemarin, teman-teman, dengan web image slider. Jadi kalau misalnya web perpustakaan itu menerapkan sistem CRUD, maka pada web cafe ini juga menerapkan sistem CRUD juga, teman-teman. Tapi mungkin untuk tampilannya saya perbaharui dan juga dimasukkan dengan eksplorasi mandiri saya. Kalau misalnya teman-teman ataupun si admin ini belum memiliki account, maka kita akan masuk ke dalam account. Nah, di sini kita bisa buat adalah maura@gmail.com. Jangan password 12 12 3 4 5. Kita sign up. Nah, makanya akan masuk ke dalam login ya, teman-teman. Nah, ketika ini juga sudah nyambung ke dalam database ya, teman-teman. Jadi kita cari di lokal hostnya. Lalu juga bentar, masih loading ya teman-teman, karena mungkin jaringan. Mungkin kita lanjutkan dulu saja. Di sini kita masuk dulu aja ya teman-teman, maura@gmail.com 12 3 4 5. Lalu kita login. Nah, kita langsung bisa masuk ke dalam tampilan kafenya. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa cek dulu sebelum ya teman-teman. Nggak apa-apa, karena kita bisa cek nanti. Untuk codingannya sebenarnya ini ada navbar di sini dengan nama welcome welcome to Moras Cafe. Lalu juga ada untuk logonya. Di sini ketika diklik baru warna merahnya akan muncul ya teman-teman. Nah, ini penggunaan ataupun saya menerapkan image slider ya di sini teman-teman. Tapi mungkin kalau sebelumnya codingannya itu pakai button, pada website cafe ini saya menerapkan untuk sebentar untuk pakai Ahrefs ya teman-teman. Jadi dia nanti bisa diklik ya. Kita masuk lagi. Nah, di sini ada minuman, ada staff, dan juga ada makanan. Di mana masing-masing gambar juga memiliki deskripsi masing-masing ya teman-teman. Misalnya saja kita masuk ke minuman ya teman-teman. Ada deskripsi banyak khas dari kopi di tangan Anda, aroma mengikat, rasa yang kaya, dan pengalaman yang terlupakan. Setiap tegukan membawa Anda dalam petualangan rasa yang berbeda. Nah, ketika image slider ini memiliki suatu tombol yang bisa diklik ataupun semua kita klik, nanti dia akan muncul teman-teman ini. Nah, inilah yang menerapkan sistem CRUD ataupun create, read, update, dan juga delete. Di mana ketika misalnya kita tambah daftar minuman, lalu kita tambah misalnya namanya adalah jus juga, lalu deskripsinya misalnya non coffee juga, dengan rasa misalnya rasa mangga, buah mangga, dengan harga misalnya 25.000. Lalu kita submit, dan kita kembali ke halaman data minuman, maka dia akan langsung muncul teman-teman. Dia akan langsung muncul si jus yang tadi sudah kita masukkan gitu kita input. Misalnya kita mau edit. Ini kita mau edit misalnya rasanya saya nggak mau mangga, misalnya saya maunya adalah alpukat. Alpukat. Kita submit dan kita kembali ke halaman minuman, maka dia sekarang namanya alpukat. Nah, tadi create, lalu juga diedit, dan juga diupdate. Nah, sekarang kita delete ataupun kita hapus. Ini bisa langsung dihapus, langsung terhapus ya teman-teman. Nah, sudah masuk tadi di minuman.
Nah, udah masuk ya teman-teman tadi yang non coffee. Coba kita coba lagi untuk masukkan untuk memastikan ya teman-teman kita tambah lagi namanya jus. Eh, nah, mangga 25.000. Saya mau ganti lagi tadi karena udah mangga, udah bukan mungkin bisa sekarang jeruk. Jus jeruk. Kita submit kembali ke halaman. Nah, ini ada jus jeruk ya teman-teman. Kita kembali. Lalu ini kita refresh gitu. Seharusnya dia masuk. Nah, dia masuk ya teman-teman. Ini namanya dia sudah tersambung ke database-nya gitu. Ketika diedit pun sama. Nah, untuk si user karena tadi kita registrasi ada memasukkan password ya. Nah, passwordnya ini dia akan menggunakan apa ya? Walaupun tadi passwordnya kita masukkan 12345 atau 123 atau 5 kafe atau kayu dan lain sebagainya, nanti dia akan terbentuk kalimat-kalimat ataupun huruf-huruf yang tidak beraturan seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena pada bagian loginnya nanti kita mau menggunakan hash teman-teman. Maaf. Nah, kita menggunakan ini hash, upload hash. Jadi ini digunakan untuk minimalisir ya teman-teman namanya eh, pengambilan data gitu. Jadi ini untuk keamanan dari segi keamanan kita menggunakan. Nah, di sini juga ada staff. Ini staff itu nyambungnya kemana? Staff itu nyambungnya nanti ke, bentar, kembali ke menu utama. Karena di sini kita ada staff, ya, di more. Nah, maka di sini juga ada staff teman-teman nih. Udah masuk datanya. Untuk ID-nya, kenapa ID-nya nggak ada di sini ya? Kenapa di sini ada nama, nomor telepon, email, dan lain sebagainya? Karena ID-nya itu dipakai untuk primary key-nya teman-teman. Ini dipakai primary key-nya sehingga nanti ID satu dengan ID lainnya itu tidak akan sama. Misalkan untuk minuman tadi juga sama, ada ID sebagai primary key-nya. Nah, lihat di sini, ini kenapa satu dan tiga, kenapa nggak ada duanya? Karena duanya itu dipakai untuk jus alpukat sebelumnya yang sudah kita hapus, teman-teman. Jadi ketika kita hapus dan kita menambahkan kolom baru, nama yang baru, deskripsi yang baru, dan lain sebagainya, ID-nya ini tidak akan memakai ID yang sudah dihapus. Jadi tidak ada namanya redundancy ID-nya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan penggunaan image slider di dalam web yang menerapkan juga sistem CRUD di dalamnya, teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau image slider kita bisa lihat nih untuk image selanjutnya itu kira-kira apa. Misalkan kita masuk ke bagian minuman, kita bisa tahu nih bahwa oh selanjutnya itu kita akan membahas mengenai staff. Setelah staff mungkin kita akan membahas mengenai makanan. Baru setelah makanan kita akan menggunakan ataupun kita akan membahas mengenai minuman. Hal itu tentu saja sama dengan ini ya teman-teman. Setelah ada roti ternyata ada kopi, lalu ternyata ada cookies, lalu ternyata ada cupcakes dan lain sebagainya. Jadi untuk estetika kebutuhan dan juga untuk apa ya keindahan dari suatu web, menurut saya image slider ini juga cukup dibutuhkan ya teman-teman untuk kreativitas di web tersebut. Sama seperti web sebelumnya mengenai web cafe ini. Dan ketika kita logout, kita akan diarahkan untuk ke halaman login. Dan ketika kita belum punya account, kita bisa untuk ke registrasi teman-teman. Mungkin itu saja dari penjelasan image slider dan juga mungkin ada sedikit mengenai penjelasan jam ya teman-teman di image slider ataupun di penggunaan image slider di dalam web. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kesalahan dari perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Saya memohon maaf ya teman-teman. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.